Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Mapel Kimia. Untuk materi pada hari ini adalah melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Baiklah, Bapak berharap kalian semua masih tetap sehat semuanya, berbahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini atau hari ini. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satu di antaranya adalah konsentrasi. Nah, ada hubungan kuantitatif antara konsentrasi dengan laju reaksi. Nah, bagaimana hubungannya nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita ke materi pokok, kita ingat dulu tentang KD yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu masih kelanjutan yang kemarin, yaitu KD 3.5 menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Berikutnya merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Oke, itu KD-nya yang teringat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini bisa kalian lihat di layar melalui pembelajaran daring menggunakan media sosial Telegram Group dan Google Classroom. Peserta didik dapat menentukan order reaksi, tetapan hasil reaksi, dan persamaan hasil reaksi berdasarkan data percobaan dan mengomunikasikannya. Ya, ini tujuan kita. Oke, kita mulai materi hari ini. Ya, intinya atau materi pokoknya adalah persamaan laju reaksi dan order reaksi. Hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi, tetapi harus melalui percobaan. Dalam penetapan laju reaksi, ditetapkan yang menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan atau bereaksi. Ada reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi berapapun perubahan konsentrasi reaksinya atau reaktannya, laju reaksi itu tetap ya. Ada reaksi seperti ini. Nah, reaksi yang seperti ini kalau kita pelajari lebih lanjut, nanti ordernya atau tingkat reaksinya itu sama dengan 0 ya. Jadi konsentrasi, setelah kita pelajari kemarin, konsentrasi reaktan itu sebanding atau berbanding langsung dengan laju reaksi. Kemudian ada suatu reaksi yang berapapun konsentrasi reaktannya diubah-ubah ya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Nah, reaksi yang seperti ini disebut reaksi order 0 atau reaksi tingkat 0. Order reaksi atau tingkat reaksi adalah pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi. Ini persamaannya seperti ini. Ya, kita teruskan ya. Nah, ini arti reaksi berorder 0, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi reaksinya. Ada reaksi berorder 1, di mana perubahan konsentrasi reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2 kali. Ya. Kemudian ada reaksi berorder 2, di mana laju perubahan konsentrasi reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali. Kita lihat hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi ya. Ya, jadi ini grafiknya
yang ke atas itu laju reaksi, yang ke samping adalah konsentrasi. Jadi berapapun konsentrasinya, laju reaksinya itu tetap. Nah, ini disebut reaksi orde 0. Kemudian untuk grafik orde 1 seperti ini ya. Jadi perubahan konsentrasinya sebanding dengan laju reaksi. Ini membentuk sudut 45 derajat ya. Oke. Kemudian reaksi orde 2. Seperti ini grafiknya. Jadi kalau konsentrasi per reaksi ditingkatkan 2 kali, lajunya menjadi 4 kalinya. Jadi kalau diteruskan kurvanya itu berubah seperti apa ini? Ya, dalam matematika namanya parabola terbalik ya. Ya. Persamaan laju reaksi. Untuk reaksi PA plus QB menjadi RC ya, di mana P, Q, dan R adalah koefisien-koefisien reaksi. Bisa dirumuskan laju reaksinya sama dengan V ya, V di mana adalah lambang dari laju reaksi, sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, di mana K adalah tetapan laju reaksi, M adalah order reaksi terhadap zat A, N order reaksi terhadap zat B. Kemudian kalau di total atau di jumlah ya, M sama N sama dengan order reaksi total. Nah, rumusan laju reaksi dipilih dari data percobaan. Ya, oke ya. Jadi secara umum itu persamaannya seperti ini. Jadi V itu adalah laju reaksi, K tetapan laju reaksi ya, M sama N adalah pangkat-pangkat dari konsentrasi atau order reaksi dari zat A dan zat B. Lanjutkan contoh ya. Ada data seperti ini, reaksi antara NO dan Cl, gas nitrogen monoksida dan gas klorin ya, menghasilkan zat ini ya. Nah, diperoleh data percobaan seperti ini. Nah, ini ditanyakan berapa laju reaksi untuk percobaan 4 ini berapa. Nah, caranya bagaimana menghitung laju reaksi pada percobaan 4 ini. Nah, kita lihat sini ya. Ya. Nah, rumusan laju reaksi untuk reaksi tersebut itu kita misalkan seperti ini. Jadi kita belum tahu M itu berapa, N itu berapa. Nah, untuk mencari M atau orde terhadap NO ini dicari dari percobaan 1 dan 3 ya. Nah, percobaan 1 dan 3 tadi apa? Adalah yang konsentrasi Cl-nya itu sama ya. Ini sama tuh. 01 dan 01 ya. Ini konsentrasi Cl-nya itu sama ya. Nah, terus kemudian kita masukkan di sini ya. Pada persamaan ini ya. Nah, kemudian hasilnya itu seperti ini. NO nomor 3 dibandingkan dengan N nomor 1 di pangkat M, terus di ruas kanannya itu laju reaksi pada percobaan nomor 3 dibandingkan dengan laju reaksi pada percobaan nomor 1 ya. Ini diperoleh M nya sama dengan 1. Kemudian order reaksi terhadap Cl itu dicari pada konsentrasi NO yang tetap, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Kita lihat lagi ini ya. Nah, 1 dan 2 itu konsentrasi NO nya tetap ya. Ini sebagai apa ya, variabel kontrolnya, ini variabel bebasnya. Oke ya, ini tetap ya. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini sebenarnya ya. Terus hasilnya seperti ini. Ketemu N sama dengan 2, sehingga M ketemu 1, N nya ketemu 2. Oke. Sehingga kita peroleh persamaan laju reaksi V sama dengan K kali
konsentrasi N pangkat 1, angka 1 biasanya tidak ditulis ya. Konsentrasi Cl pangkat 2 ya. Ini persamaan laju reaksinya. Harga K diperoleh dengan memasukkan salah satu data percobaan ya. Ini masukkan di sini angka-angkanya ya, misalnya pada percobaan nomor 4 ya. Nah, diperoleh K sebesar ini 108 molekul per T. Itu ya, jelas? Oke. Ya, nanti kalau belum jelas bisa diulangi lagi. Oke, sekarang ini tugasnya dicoba untuk dikerjakan sendiri ya. Ini caranya sama seperti tadi ya, itu dikerjakan. Kalau ada kesulitan nanti kita bahas bersama. Oke ya. Ya. Ya, ini untuk latihannya. Untuk latihannya itu kita mengerjakan soal-soal di buku paket kimia yang sudah kalian pinjam ya, yaitu Unggul Sudarmo halaman 97 sampai 98, nomor 4, 5, 6, 9 dan 10 ya, di buku masing-masing. Kemudian dikerjakan. Suatu saat saya akan memeriksa buku catatan kalian untuk dinilai sebagai nilai tugas ya. Oke, itu ya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.